Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya dengan Dia Erawati, mahasiswi STAI Dr. Hismut Takin, Prodi PAI. Untuk memenuhi tugas UAS semester 2, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu dosen yang terhormat, yaitu Ibu Nurul Fauzia MPD. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rangkaian singkat materi yang sudah dipelajari selama 1 semester. Diawali dari Pancasila sebagai arus sejarah bangsa. Pancasila dalam arus sejarah bangsa dimulai dari periode pengusulan Pancasila itu pada sidang BPUPKI. Kemudian periode perumusan Pancasila sampai dibuatnya sebuah piagam Jakarta, sehingga rumusan Pancasila sudah ada pada alinea keempat di piagam Jakarta tersebut. Kemudian sampai pada periode pengesahan Pancasila, yaitu pada saat sidang PPKI. Selanjutnya, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara. Yang dimaksud itu adalah Pancasila sebagai falsafah dasar negara, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi sebuah pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, sebagai lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Lalu rumusan dasar negara itu lahir dalam sebuah konsensus yang disebut dengan konsensus Pancasila. Nah, secara istilah konsensus ini memiliki arti suatu kesepakatan atau pemufakatan yang dicapai melalui musyawarah bersama. Jadi Pancasila itu lahir tidak serta-merta ada, tetapi juga hasil dari perumusan atau permusyawarahan bersama. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara. Itu adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas itu adalah visi atau arah hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian ada berbagai tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu mengalami berbagai macam tantangan ya. Itu terjadi dari masa ke masa. Misalnya pada saat masa pemerintahan Presiden Soekarno, ideologi Pancasila itu mengalami pasang surut karena bercampur dengan ideologi komunis. Kemudian pada pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila itu menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi, baik organisasi masyarakat maupun organisasi pemuda, ya. Sehingga di tengah perubahan zaman, persoalan yang perlu diwaspadai itu ketika masyarakat, khususnya generasi muda, itu sudah tidak lagi memandang Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Sehingga banyak generasi muda yang lebih menyukai yang terbawa oleh negara-negara barat ke dalam negara Indonesia. Nah, itu harus diwaspadai, harus dijaga. Selanjutnya, Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila itu mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila dan saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman ataupun pandangan hidup bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila itu terlahir juga itu dari pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa. Kemudian Pancasila sebagai sistem etika. Nah, di sini merupakan cabang filsafat ya
yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus di dalam etika Pancasila ini terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nah, kemudian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri ya, selain dampak positif, juga ada dampak negatifnya. Jadi tergantung dari kita untuk mendayagunakan ilmu pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya tentang revitalisasi Pancasila dan reaktualitas Pancasila. Nah, revitalisasi Pancasila ini memiliki arti memahami dan menghayati nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan reaktualisasi itu berarti mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila itu kalau korelasinya Pancasila dengan Islam, yakni Pancasila itu bukan Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam. Bukan sekadar pelaksana ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, melainkan merupakan bentuk pelaksanaan hubungan kebajikan antara sesama makhluk juga kepada alam yang Tuhan ciptakan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai radikalisme yang bertentangan dengan Pancasila. Kenapa dikatakan bertentangan? Karena paham ini tidak sejalan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian prinsip persatuan Indonesia, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak sejalan. Nah, ini juga tidak sejalan atau bertentangan juga dengan prinsip demokrasi dan peri kemanusiaan, sehingga ya harus dipisahkan, bahkan harus dihindari. Baik, demikian pemaparan singkat materi yang saya tangkap selama 1 semester. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih banyak, jazakillah khairan kasiro, kepada khususnya kepada dosen Ibu dosen Ibu Nurul Fauzia MPD yang saya hormati atas ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Semoga menjadi amal jariah Ibu dan sangat bermanfaat bagi kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.